Shalom saudara-saudara, selamat pagi, salam sejahtera bagi kamu sekalian. Kata orang bijak, 10 menit awal kehidupan untuk berada dalam suasana baik adalah bangun dengan memiliki energi positif. Awali pagi ini dengan penuh sukacita. Bagaimana caranya? Yaitulah dengan memberi tempat yang terindah bagi sabda kebenaran Tuhan. Sejenak kita menyatu dalam renungan pagi melalui tuntunan Renungan Harian Toraya edisi Selasa 3 Agustus 2021. Mari kita mulai. Pertolongan kita hanyalah dalam nama Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara semua. Amin. Bahan bacaan kita pagi ini adalah dari Bilangan 11 ayat 31 sampai ayatnya yang ke-35. Sebelum membaca, mari kita berdoa. Kita berdoa. Hari baru, hari karunia Tuhan telah kami miliki di pagi ini, di mana kami boleh menikmati kemenangan melalui kemurahan-Mu Tuhan. Kami akan mengawali dengan menyatukan diri kami secara pribadi ataupun dengan keluarga kami untuk menikmati firman kebenaran Tuhan. Kuasai kami ya Roh Kudus, dan buatlah kami mengerti akan titah-titah Tuhan bagi kami. Berbicaralah kepada kami Tuhan, sungguh kami telah siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bilangan 11 ayat 31 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Burung puyuh. Lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya. Dibawanyalah burung-burung puyuh dari sebelah laut dan dihamburkannya di atas tempat perkemahan dan di sekelilingnya. Kira-kira sehari perjalanan jauhnya ke segala penjuru dan kira-kira 2 hasta tingginya dari atas muka bumi. Lalu sepanjang hari dan sepanjang malam itu dan sepanjang hari esoknya, bangkitlah bangsa itu mengumpulkan burung-burung puyuh itu. Setiap orang sedikit-sedikitnya mengumpulkan 10 homer. Kemudian mereka menyebarkannya lebar-lebar sekeliling tempat perkemahan. Selagi daging itu ada di mulut mereka sebelum dikunyah, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu, dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tula yang sangat besar. Sebab itu dinamailah tempat itu Kirbot Ta'awa, karena di sanalah dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus. Dan di Kirbot Ta'awa berangkatlah bangsa itu ke Haserot, dan mereka tinggal di situ. Demikian firman Tuhan. Amin. Tuhan memberi yang kau perlu. Nasorongan puang matua tungu poralunna. Saudara, seorang anak meminta kepada orang tuanya dibelikan sebuah sepeda motor. Tetapi karena belum cukup umur, orang tuanya tidak mengabulkannya. Namun anak itu mengancam bahwa jika tidak dibelikan, maka dia tidak mau pergi ke sekolah lagi. Lalu orang tuanya terpaksa memenuhi permintaan itu. Akan tetapi, setelah beberapa hari memakai kendaraan itu, anaknya kecelakaan karena melaju kencang di jalan raya dan mengalami tabrakan sampai meninggal. Permintaan anak ini dikabulkan, namun justru membawa bencana bagi dirinya. Saudara-saudara, bacaan kita hari ini menceritakan tentang orang Israel yang bersungut-sungut karena mereka sudah merasa muak dengan hanya makan manna saja. Mereka berseru-seru kepada Tuhan, meminta daging untuk dimakan. Lalu Musa menyampaikan keluhan bangsa itu kepada Tuhan. Dan oleh kuasanya
Dia mendatangkan angin dari laut. Angin itu membawa burung-burung puyuh yang banyak sekali, sampai sekitar 1 meter di atas permukaan tanah. Burung itu berterbangan di antara perkemahan itu sampai sejauh beberapa kilometer di sekitarnya. Orang Israel memungutnya sebanyak mungkin dan mengawetkannya dengan cara dikeringkan. Namun Tuhan murka kepada beberapa orang yang rakus. Mereka kena tula hingga mati, lalu dikuburkan di tempat itu. Maka tempat itu dinamai Kirbot Ta'awa, yang dapat diartikan kuburan kerakusan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, terkadang kita mengeluh seakan-akan Tuhan tidak peduli kebutuhan kita. Namun ketika Tuhan mengabulkannya, ada orang menjadi lupa diri, rakus, dan tidak lagi bersyukur. Kita selalu diajarkan untuk mencukupkan diri seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus, bahwa Tuhan memenuhi kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Saudara-saudara, karena itu sampaikanlah kebutuhan kita pada Tuhan, dan biarlah Tuhan yang mengatur apa yang kita butuhkan. Tuhan dimuliakan, diberkatilah kita semua. Amin. Saudara, kembali kita bersama menyatu dalam doa kita. Mari kita berdoa. Ada kebenaran dan kepastian yang kami terima saat ini dari firman-Mu Tuhan. Dan kami bersyukur oleh karena kami mengawali kehidupan kami saat ini dengan kebenaran firman Tuhan itu. Kami percaya kami memiliki kekuatan yang sungguh untuk menjalani kehidupan kami. Syukur atas firman Tuhan ini yang boleh memberikan kami kekuatan untuk menjalani hidup kami secara benar. Belajar dari pengalaman umat Israel, meminta makanan kepada Tuhan, dan Tuhan memberikannya. Namun mereka tidak menerima dengan hikmat. Mereka mengambil pemberian Tuhan sesuai dengan keinginan hati mereka dan mengabaikan pengucapan syukur kepada Tuhan. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk meminta dan mengambil pemberian-Mu Tuhan sesuai dengan kebutuhan kami, bukan dengan keinginan kami. Agar kami tetap memiliki hati yang berhikmat dan mempunyai rasa syukur kepada-Mu saja. Tuhan, dengan sepenuh hati kami berserah kepada-Mu. Izinkan kami dapat memahami dengan iman kami apa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kami. Bahwa kami tetap berada dalam suasana menghadapi pandemi virus COVID-19 yang tak kunjung berhenti ini. Bahkan semakin merebak dan menelan begitu banyak korban. Begitu banyak jiwa yang telah menjadi korban virus ini. Tuhan, kami tetap berpengharapan kepada-Mu bahwa kami akan terus menjalani semuanya ini dengan kekuatan daripada-Mu saja. Agar kami terus bergantung hanya kepada-Mu. Buat kami dapat mengabdikan diri dan segala yang ada pada diri kami untuk memuliakan Engkau Tuhan dan saling peduli dengan sesama kami. Ya Tuhan, mohon pulihkan hamba-hamba-Mu Tuhan yang sakit. Mohon hiburkan yang berduka cita dan sembuhkanlah yang mengalami luka-luka batin. Tuhan, hanya Engkau sajalah yang kami puji, kami muliakan atas segala keberhasilan yang umat-Mu dapat raih dalam kehidupan ini. Dan hanya Engkau yang kami puji, kami muliakan dalam segala sukacita pertambahan usia dan bahkan segala hal yang menjadi bahagian kebahagiaan hidup ini.
Ya Bapa, berkati majelis gereja dan pengurus organisasi intragerejawi, berkati pula panitia pembangunan yang terus berjuang dalam pelayanan. Kami yakin bahwa kami berjalan bersama dengan Tuhan dalam pelayanan ini. Peliharalah orang tua kami yang sudah lanjut usia, Tuhan. Beri hati yang gembira dalam menjalani usia indah ini. Berkati keluarga kami, baik yang tinggal bersama dengan kami pun juga yang jauh daripada kami. Satukan kami semua dalam doa pengharapan dan kasih-Mu, Tuhan. Ya Bapa, penuhi hadirat-Mu untuk semua kami yang menyatu dalam renungan di pagi ini. Kami percaya kami akan menjalani kehidupan kami hari ini dengan penuh sorak-sorai yang asalnya daripada-Mu saja, Tuhan. Ya Tuhan, inilah kami yang datang membawa syukur kami dan harapan kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, Tuhan mengutus kita ke dalam kehidupan kita untuk bersama-sama menjalaninya dengan penuh sukacita. Karena itu, terimalah berkat Tuhan ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudara, demikian kebersamaan kita dalam renungan di pagi ini. Terima kasih atas kesetiaan saudara. Selamat menikmati kebahagiaan hari ini. Jangan lupa menjaga kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan. Terus menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker, serta menghindari kerumunan. Salam sehat